Halo teman-teman, perkenalkan saya Seven Komarpaung, mahasiswa Teknik Elektro semester 4. Pada video ini saya akan mempresentasikan praktikum pengolahan sinyal digital menggunakan MATLAB, khususnya modul 1 yaitu pembangkitan sinyal. Pada modul ini, kita akan belajar bagaimana membangkitkan berbagai bentuk sinyal yang akan kita gunakan pada MATLAB, seperti sinyal sinusoidal, sinyal gelombang kotak, sinyal jamak, dan kombinasi beberapa sinyal sinus. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana pengaruh frekuensi, amplitudo, dan fasa terhadap bentuk sinyal yang dihasilkan. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan modul 1. Nah, kita lihat dulu di sini. Modul 1 Pembangkitan Nasional. Adapun tujuannya yakni mahasiswa mampu untuk membangkitkan beberapa bentuk sinyal yang banyak digunakan dalam analisa sinyal secara visual menggunakan MATLAB M-File. Nah, dengan simulasi ini berarti kita dapat memahami konsep sinyal secara visual melalui grafik. Sebelum kita masuk ke percobaannya, eh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sinyal. Sinyal ini merupakan suatu besaran fisik yang berubah terhadap waktu atau variabel lainnya. Di dalam pengolahan sinyal digital, sinyal biasanya dimodelkan menggunakan persamaan matematika. Secara umum, sinyal dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti sinyal kontinu, sinyal diskrit, sinyal deterministik, sinyal random, dan lain-lainnya. Pada praktikum ini, kita akan menggunakan MATLAB untuk mensimulasikan berbagai bentuk sinyal eh, bentuk sinyal secara visual menggunakan grafik. Langsung saja kita masuk ke percobaan yang pertama, sinyal sinusoidal. Percobaan pertama ini merupakan eh, bagaimana cara kita membangkitkan sinyal sinusoidal menggunakan MATLAB ini. Nah, tapi sebelumnya di sini saya sudah menggunakan kode yang saya simpan sudah di Word untuk mempersingkat waktu nanti. Nah, di sini saya akan jelaskan secara singkat kode-kode yang telah saya buat di sini. Nah, Fs sama dengan 1000 ini merupakan frekuensi sampling dan F sama dengan 3 ini adalah frekuensi sinyal, A sama dengan 1 adalah amplitudo, dan theta sama dengan 0 ini adalah fase. Kemudian kita membuat variabel waktu menggunakan fungsi linspace dari 0 sampai 1 detik. Selanjutnya sinyal sinus dibangkitkan menggunakan persamaan sinus. Kita coba jalankan. Nah, setelah program dijalankan, akan muncul grafik sinyal sinus dengan frekuensi 3 Hz. Kemudian kita melakukan beberapa percobaan perubahan eh, parameter. Contoh, kita ubah F-nya. Coba. Coba yang tadi ya. Kita coba ubah F-nya menjadi 6. Coba enter. Untuk hasilnya. Coba hapus. Kita coba ubah F-nya atau frekuensinya menjadi 6 coba. Tadi kita hapus dulu.
Oke, kita coba jalankan. Nah, dapat kita lihat besar frekuensinya, frekuensi sinyalnya semakin besar ya. Jumlah gelombangnya dalam 1 detik juga semakin banyak. Kita coba lagi, kita tingkatkan frekuensinya menjadi 12 coba. Hmm, What the fuck, man? Are you serious, man? Are you kidding me, man? kita coba jalankan. Nah, dapat kita lihat gelombangnya semakin banyak. Intinya di sini semakin besar frekuensi sinyalnya, eh, maka jumlah gelombang dalam 1 detik juga akan semakin banyak ini. Gelombangnya semakin banyak. Nah, bagaimana jika kita ubah pada amplitudo? Nah, coba kita ubah dulu amplitudonya. Amplitudo kita buat 0,5. Kita coba jalankan. Hasilnya seperti ini ya. Nah, kita coba dulu jika amplitudonya 3. Frekuensi, nah, tetap aja kita buat. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Intinya perubahan amplitudo ini akan mempengaruhi tinggi gelombangnya, tetapi tidak akan mengubah frekuensi sinyalnya. Ini dia. Nah, bagaimana jika kita ubah tetanya itu tadi, teta sama dengan 0, perubahan fasenya. Kita ubah dulu ya. Kita hapus CLC. Kita ubah theta sama dengan I per 8. Nah, kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dapat kita lihat bagaimana dengan jika kita ubah pi-nya, berapa kita buat pi per 2. Kita hapus dulu. Kita ubah pi per 2. Tetanya. Kita 0, hapus. Pi dibagi 2. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, perubahan fase akan menyebabkan pergeseran posisi gelombang pada sumbu waktu. Dapat kita lihat sumbu waktunya kayak gini. Itulah intinya, perubahan fasenya akan menyebabkan pergeseran. Pergeseran apa? Pergeseran posisi gelombang pada sumbu waktu ini. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan kedua. Apa itu percobaan kedua? Yakni gelombang kotak. Kita hapus dulu. Sama seperti yang tadi, percobaan kedua juga sudah saya coding atau saya program di Word agar lebih mudah nanti saat kita masukkan di MATLAB-nya.
Nah, ini dia. Pada percobaan kedua ini kita akan membangkitkan sinyal gelombang kotak. Perbedaannya dengan sinyal sinus adalah kita menggunakan fungsi square. Ini kita menggunakan fungsi square ini pada MATLAB ini. Nah, gelombang kotak memiliki dua level utama yaitu nilai maksimum dan minimum, sehingga bentuknya terlihat seperti kotak. Kita coba jalankan ya. Nah, iya kan? Berbentuk seperti kotaknya. Dia ini, gelombang kotak ini seperti yang sudah saya katakan tadi, memiliki dua level utama yaitu ada nilai maksimumnya dan ada nilai minimumnya. Itulah yang dikatakan atau penyebabnya sehingga dikatakan bentuknya terlihat seperti kotak. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan ketiga, yakni percobaan sinyal jamak atau FM. Kodenya juga sudah saya gunakan. Coba kita lihat. Ini dia. Nah, pada percobaan ini saya telah membuat sinyal jamak atau sinyal modulasi frekuensi atau FM. Di sini terdapat dua frekuensi, yakni FM sebagai frekuensi modulasi dan FC sebagai frekuensi carrier. Nah, variabel M ini merupakan indeks dari modulasi. Indeks modulasi lah kita bilang ini. Coba kita lihat, kita jalankan. Nah, inilah sinyal yang telah saya katakan tadi, yakni sinyal jamak atau FM. Grafiknya terlihat seperti ini ya. Terlihat hampir mirip seperti gelombang, tapi ini lebih runcing dan lebih seperti beraturan. Nah, kita masuk ke percobaan selanjutnya, yakni percobaan kombinasi beberapa sinyal sinus. Langsung aja kita coba. Sini saya juga sudah membuatnya. Nah, pada percobaan ini, pada kode ini, saya telah menggabungkan beberapa sinyal sinus dengan frekuensi yang beda. Ketika semua sinyal sinus itu, ketika semua sinyal lah dijumlahkan, maka terbentuk gelombang kotak. Coba kita jalankan. Nah, kira-kira seperti ini dia. Seperti yang saya bilang tadi, ketika semua sinyal tersebut dijumlahkan, maka terbentuklah gelombang seperti kotak-kotak ini dia. Nah, ini menunjukkan bahwa suatu sinyal kompleks dapat dibentuk dari kombinasi beberapa sinyal sinus, di mana merupakan konsep dasar dari analisis Fourier di dalam pengolahan sinyal.
Oke, kira-kira begitu penjelasan singkat saya dari modul satu ini. Kita lihat dulu pertanyaan yang ada pada modul sinyal satu ini. Yang mana ini? Nah, buatlah program menggunakan file untuk membangkitkan gelombang AM dan on-off gain. Lalu, modifikasilah program pada bagian 4A dengan amplitudo ini. Frekuensi sinyal-sinyal berubah seperti deret dihitung. Lalu, sinyal apakah yang akan muncul? Begitu nanti kita cari, akan muncul sinyalnya berarti ya. Baru seperti pada nomor 2, sinyal dan amplitudonya berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Sinyal apakah yang akan muncul? Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Kita hapus dulu. Nah, setelah kita melakukan beberapa percobaan pembangkit sinyal tadi, pada bagian ini saya akan mengerjakan tugas dari modul pertama menggunakan MATLAB ini. Pada tugas ini terdapat beberapa bagian, yaitu seperti yang telah saya baca tadi, untuk kita baca, kita lihat tadi, membuat program untuk membangkitkan gelombang AM dan on-off gain. Lalu memodifikasi program sinyal jamak dengan perubahan amplitudo dan frekuensi. Lalu menganalisis bentuk sinyal yang dihasilkan. Sekarang kita mulai tugas yang pertama, yakni membuat gelombang AM. Di tugas ini juga saya sudah membuat codingannya agar lebih mudah. Oke, kira-kira codingan yang telah saya buat ini seperti inilah. Seperti yang kita ketahui, clear ini untuk menghapus semua variabel tadi. Saya buat lagi biar benar-benar terhapus. Lalu untuk fs ini merupakan frekuensi sampling seperti yang saya katakan tadi juga. Nah, di sini jumlah sampel sinyal diambil dalam 1 detik. Pada program ini nilainya 1000 sampel per detik. Nah, baru di sini saya membuat vektor waktu, di mana variabel t ini adalah vektor yang dimulai dari 0 sampai 1 dengan interval 1 per fs. Lalu di sini saya membuat frekuensi karirnya, di mana fc ini nanti akan sebagai frekuensi pembawa yang akan saya gunakan dalam modulasi amplitudo. Lalu ada FM sama dengan 2, di mana FM ini adalah frekuensi sinyal modulasi, yaitu sinyal informasi yang akan memodulasi sinyal karir atau carrier. Lalu di sini saya ada AM dan AC, di mana AM ini adalah amplitudo sinyal modulasi dan AC ini adalah amplitudo sinyal karir carrier. Lalu di sini ada kode ini, di mana pada baris ini saya gunakan untuk membuat sinyal informasi berbentuk sinus. Lalu ada ini AC sin tadi, FC ini dia, sin 2 kali pi kali FC kali T, di mana baris ini akan membentuk sinyal pembawa atau karir atau carrier dengan frekuensi yang tinggi. Itulah yang saya gunakan. Inilah intinya, disinilah persamaan modulasi amplitudo nanti akan kita lihat. Nah,
Untuk plot ini nanti akan menampilkan grafik terhadap waktu nanti. Baru ada grid nanti, grid saya buat agar lebih mudah membaca. Ini seperti menambahkan garis lah grid ini. Kira-kira ya seperti ini. Oke, baik. Eh, baru. Oke, baik. Kita coba jalankan ya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Sinyal AM yang dihasilkan ini menunjukkan bahwa amplitudo sinyal carrier berubah mengikuti bentuk sinyal modulasi. Jika dilihat dari grafiknya ini, terlihat bahwa gelombang sinus besar dibungkus oleh bentuk gelombang sinus yang lebih lambat. Nah, sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Kita lihat dulu tugas yang kedua. Modifikasilah program pada bagian 4A dengan amplitudo frekuensi yang berubah pada saat. Oh, masih ada ini ya, on off gain. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke on off gain, di mana on off gain ini adalah bentuk modulasi digital sederhana. Di sini saya sudah membuat juga pemrogramannya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, di sini saya membuat tadi seperti ini sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini saya ada menambahkan data 1011. Itu apa sih artinya? Nah, ini adalah data digital yang akan dikirim nanti. Lalu ada for i sama dengan 1 length. Nah, ini adalah perulangan untuk membaca setiap bit. Baru ada S sama dengan sin 2 kali pi kali fc kali ini. Nah, artinya jika kita menggunakan ini, sinyal carrier akan dinyalakan. Jika bitnya 0 atau 0, ini artinya sinyal akan dimatikan. Lalu di sini ada signal sama dengan signal S, artinya semua sinyal digabungkan menjadi satu. Kira-kira seperti itu. Oh iya, pada kudingan ini saya lupa menjelaskan tadi ya, bahwa bitnya itu ketika satu ini berarti sinyalnya ada atau hidup, dan ketika 0 atau 0 sinyalnya mati. Nah, kita coba apa namanya? Kita coba run atau jalankan. Nah, eh, ketika seperti yang saya katakan tadi, ketika bit bernilai satu, maka sinyal carrier akan muncul. Nah, ketika bit bernilai 0, maka sinyal carrier-nya tidak akan muncul. Inilah prinsip dasar dari on-off gain dalam komunikasi digital.
Kira-kira seperti itu. Lalu kita masuk ke tugas berikutnya yang telah kita baca tadi, yakni memodifikasi program 20 sinyal. Sini saya sudah membuat codingannya juga. Nah, sekarang kita masukkan ke MATLAB-nya. Kita hapus dulu. Nah, program ini tugasnya ini yakni membuat 20 sinyal sinus dengan frekuensi berbeda, kemudian akan dijumlahkan baik dari segi frekuensi, amplitudo, kira-kira seperti itulah. Kita coba jalankan ini ya. Nah, sinyal yang dihasilkan atau yang dapat kita lihatlah dari grafik ini, sinyal yang dihasilkan terlihat seperti gelombang kompleks, di mana hal ini menunjukkan bahwa suatu sinyal dapat dibentuk dari penjumlahan beberapa sinyal sinus dengan frekuensi yang berbeda. Konsep ini merupakan dasar dari Fourier dalam pengolahan sinyal ini. Nah, kira-kira begitu penjelasan saya dari modul ini secara sederhana dan kurang lebih seperti itu secara singkat. Dapat kita simpulkan atau kita rangkum dari modul yang pertama ini, bab pertama ini, bahwa MATLAB ini dapat kita gunakan untuk mensimulasikan berbagai bentuk sinyal. Lalu perubahan frekuensi mempengaruhi jumlah gelombang juga dapat kita lihat. Pada amplitudonya juga tadi sudah kita lihat. Baru sinyal kompleks juga dapat dibentuk dari kombinasi beberapa sinyal sinus. Lalu modulasi seperti AM dan on-off gain seperti yang sudah kita praktekkan tadi dapat kita simulasikan menggunakan MATLAB. Kira-kira begitu penjelasan saya pada bab pertama modul 2 ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di bab-bab selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Stephen Kumarpaung, mahasiswa Teknik Elektro semester 4. Pada video ini saya akan melanjutkan praktikum mata kuliah Signal Processing menggunakan MATLAB. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bab 1 yaitu pembangkitan sinyal dasar menggunakan MATLAB. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas bab 2 yaitu sampling dan aliasing. Di dalam bab ini, kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan sampling sinyal, pengaruh frekuensi sampling, memahami fenomena aliasing, serta melakukan perekaman suara menggunakan MATLAB. Nah, sebelum masuk ke percobaan MATLAB, kita pahami dulu konsep dasarnya. Di dunia nyata kan sinyal seperti suara, musik, suara suara lah merupakan itu sinyal analog, yaitu sinyal yang nilainya kontinu terhadap waktu. Namun, komputer tidak bisa langsung memproses sinyal analog. Oleh karena itu, sinyal analog harus diubah menjadi sinyal digital. Proses inilah yang disebut dengan sampling. Sampling ini merupakan proses mengambil nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Frekuensi sampling biasanya dilambangkan dengan Fs. Itulah frekuensi sampling. Contohnya, jika Fs sama dengan 1000 Hz, artinya dalam 1 detik diambillah 1000 sampel sinyal. Namun ada aturan penting dalam sampling yaitu teorema Nyquist. Teorema ini menyatakan bahwa frekuensi sampling harus minimal 2 kali lebih besar dari frekuensi sinyal tertinggi. Jika tidak terpenuhi, maka akan terjadi fenomena yang disebut aliasing. Aliasing ini merupakan kondisi di mana sinyal yang dihasilkan oleh setiap sampling memiliki frekuensi yang salah
sehingga bentuk sinyal menjadi berbeda dari aslinya. Nah, kita mulai percobaan pertama, yaitu melihat efek sampling terhadap sinyal sinus. Intinya kita di sini melihat efek sampling itu ya. Langsung saja, sebelumnya saya sudah mengcoding atau memprogram dan saya pindahkan ke Word agar lebih mudah dan mempersingkat waktu. Nah, inilah merupakan kode atau pemrograman yang telah saya buat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa ini program yang telah saya lakukan. Ini yang pertama, clear, sudah kita tahu ya, yang artinya untuk menghapus semua variabel lah yang ada di command window ini. Baru ini ada fs. Di sini saya membuat fs untuk menentukan frekuensi sampling sebesar 100 Hz. Artinya dalam satu detik terdapat 100 sampel sinyal. Lalu di baris keempat ini saya di sini membuat vektor dari 0 sampai 1 detik. Interval waktunya adalah 1 dibagi frekuensi sampling. Lalu di baris kelima ini di sini yakni untuk menentukan frekuensi sinyal sebesar 2 Hz. Lalu di baris keenam ini di sini nih untuk membuat gelombang sinus. Rumus dasar sinyal sinus itu yakni Y sin. Ini dia. Untuk baris ketujuh ini stem. Di sini saya menggunakannya untuk menampilkan sinyal diskrit hasil sampling. Lalu ini untuk sumbu X, waktu detik, dalam satu detik. Ada di sumbu Y, amplitudo, dan judulnya ini. Nah, kita coba jalankan atau kita eksekusi ya. Agak lama ya. Nah, ini dia. Dapat kita lihat grafiknya ini ya. Hasil sampling sinyal. Nah, dari grafik yang dihasilkan ini, kita dapat melihat bahwa sinyal sinus yang semula kontinu sekarang ditampilkan dalam bentuk titik-titik diskret. Inilah yang menunjukkan proses sampling. Nah, sekarang kita masuk ke pengaruh frekuensi pada sampling ini. Sekarang coba kita ubah dulu nilai fs-nya ya. Kita coba close. Iya, kita coba dulu. Yang tadi kita coba fs-nya 10 lah. Coba fs-nya 10. Coba kita eksekusi ya, kita jalankan. Nah, kelihatan hasilnya jadi kayak merenggang lah, berbeda dari hasil yang pertama, hasil samplingnya. Nah, ketika frekuensi sampling yang pertama itu besar, bentuk sinyalnya masih terlihat jelas. Dapatlah kita lihat dengan jelas lah, nampak kita lihat. Namun ketika frekuensi sampling semakin kecil, tadi kita buat 10. Nah, jumlah titik sampelnya berkurang sehingga bentuk sinyal menjadi tidak akurat lah, bisa kurang kurang bisa kita baca. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk ke percobaan aliasing. Sini saya juga sudah menyimpannya dan memprogramnya di sini.
Nah, sekarang kita akan mencoba yang fenomena aliasing ini. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa program yang telah saya buat. Di sini frekuensi sinyalnya ada 15 Hz dan frekuensi samplingnya 20 Hz. Padahal menurut teorema Nyquist kan sampling minimal harus 2 kali frekuensi sinyal. Artinya seharusnya fs-nya lebih besar atau sama dengan 30 Hz. Karena tidak terpenuhi maka akan terjadi aliasing. Bagaimana selengkapnya coba kita jalankan dulu. Kita eksekusi. Nah, kita lihat pada grafik ini, sinyal yang terlihat pada grafik memiliki bentuk yang berbeda dari sinyal asli. Inilah yang disebut dengan aliasing, yaitu kesalahan interpretasi frekuensi akibat sampling yang terlalu kecil. Kira-kira begitu penjelasannya, kurang lebih seperti itulah. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan selanjutnya, yakni perekaman suara. Sini saya juga sudah menyimpannya agar lebih mudah. Nah, pada modul ini, nah, sampling. Ini WAV, masih WAV dia. Nah, pada modul yang lama biasanya menggunakan WAV record. Namun fungsi ini sudah tidak dapat digunakan lagi pada MATLAB versi terbaru. Di sini saya menggunakan MATLAB yang terbaru. Sebagai gantinya, saya menggunakan audio recorder ini. Nah, di sini saya membuat frekuensi samplingnya sebesar 44.100 Hz atau 44,1 kHz. Ini adalah standar audio CD. Nah, saya menggunakan di sini audio recorder dengan parameternya fs, yakni sampling 16 bit dan 1 mono channel. Nah, record blocking ini gunanya untuk merekam suara selama 10 detik. Lalu untuk sound YFS ini untuk memutar kembali suara yang telah direkam. Kita coba jalankan ya. Nah, ini dia seperti yang saya katakan tadi. Di sini sound YFS ini akan memulai merekam. Sini mulai record blocking, mulai rekaman selama 10 detik. Sini sound YFS ini akan memulai merekam. Nah, kira-kira seperti itu tadi suaranya. Terdengar suara rekaman saya pada saat menjelaskan. Itu dia. Dan sound YFS ini akan memutar kembali suara yang telah saya rekam tadi. Itulah yang terdengar tadi setelah kita enter tadi atau kita eksekusi. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tugasnya. Apa tugasnya di sini? Jelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan penjelasan disertai gambar. Iya, sebenarnya tadi kita sudah menjalankan semuanya satu-satu, mulai dari frekuensi sampling besar, frekuensi yang samplingnya kecil,
eh, baru sama-sama itulah kita jalankan sudah semuanya. Nah, sini saya akan menjawabnya pertanyaannya langsung bahwa eh, jika frekuensi sampling besar, maka sinyal hasil sampling mendekati sinyal asli. Maka otomatis bentuk grafiknya masih jelas lah. Nah, jika frekuensi sampling kecil, jumlah sampel akan berkurang dan bentuk sinyal menjadi tidak akurat karena itu frekuensi samplingnya kecil. Dan jika frekuensi samplingnya terlalu kecil, terjadilah aliasing. Nah, frekuensi yang menyebabkan frekuensi sinyal menjadi salah. Kira-kira kurang lebih seperti itulah. Hmm. Tapi tampilan pelengkap percobaan penjelasan. Nah, di situ mungkin sudah terjawab semuanya ya. Nah, dari situlah dari bab ini dapat kita simpulkan bahwa sampling ini merupakan proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit. Nah, frekuensi sampling harus memenuhi teorema Nyquist, yaitu minimal 2 kali frekuensi sinyal. Jika frekuensi sampling terlalu kecil, maka akan terjadi fenomena aliasing yang menyebabkan distorsi sinyal. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Demikian penjelasan praktikum bab 2 sampling dan aliasing menggunakan MATLAB. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau bab-bab selanjutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Seven Komatpaung, mahasiswa Teknik Elektro semester 4. Pada video ini saya akan melanjutkan praktikum mata kuliah Signal Processing menggunakan MATLAB, yaitu pada bab 3 tentang pembangkit nada menggunakan MATLAB. Jika pada sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sampling dan aliasing, maka pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana cara membangkitkan suara atau nada menggunakan MATLAB. Nah, pada praktikum ini kita akan mencoba beberapa hal, yaitu membuat nada sinus sederhana, membuat nada DTMF seperti pada tombol telepon, menyusun beberapa nada menjadi sebuah lagu sederhana menggunakan MATLAB. Nah, sebelum masuk ke percobaan MATLAB, kita bahas sedikit tentang konsep dasarnya. Nah, di mana jika kita berbicara dengan suara, identik dengan gelombang. Makanya secara sederhana lah kita mengatakan bahwa suara itu seperti gelombang yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Nah, getaran tersebut akan merambat melalui media seperti udara, kemudian diterima oleh telinga manusia sebagai suara. Secara matematis, banyak suara dapat dimodelkan sebagai gelombang sinus. Nah, gelombang sinus secara umum dapat dituliskan dengan rumus Y sama dengan A per sin dikali dengan 2 dibagi Pi kali T kali F. Nah, di mana nanti pada saat kita menggunakan MATLAB, kita dapat menghasilkan sinyal sinus tersebut dan mengirimkannya ke sound card komputer sehingga dapat didengar melalui speaker. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan yang pertama, yakni membangkitkan nada sederhana. Sekarang kita akan mencoba membuat nada 440 Hz. Nah, untuk sebelumnya saya juga di sini sudah menggunakan atau memogram sebuah codingan untuk pembangkit nada sederhana agar untuk mempersingkat waktu dan mempermudah. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk penjelasannya yang ini CLC atau clear ini sudah kita tahu ya untuk menghapus. Lalu FS ini yakni frekuensi sampling yang menentukan seberapa besar. Artinya dalam 1 detik ini terdapat 8.000 sampel suara. Nah, untuk ini T sama dengan 0 ini untuk membuat vektor waktu dari 0 sampai 1 detik.
Interval waktunya adalah 1 dibagi frekuensi sampling. Nah, untuk ini untuk menentukan frekuensi sinyal sebesar 440 Hz nilai itu. Lalu nada ini dikenal sebagai nada A dalam standar musik internasional. Ya, jadi. Lalu untuk ini Y sama dengan sin ini yakni merupakan untuk membuat sinyal sinus dengan frekuensi 440 Hz. Lalu ini ada sound digunakan untuk memutar suara melalui speaker komputer. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ada X label, Y label, title judulnya, X label sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y, dan kira-kira begitulah. Oke, langsung saja program ini coba kita jalankan atau kita run. Nah, ketika program dijalankan, kita dapat mendengar tadi suara dengan frekuensi 440 Hz dan grafik yang ditampilkan menunjukkan bentuk gelombang sinus. Kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke percobaan yang kedua. Di mana percobaan yang kedua ini yakni untuk membuat nada DTMF atau tombol telepon. Di sini kita akan membuat nada DTMF. Apa sih itu data DTMF? Nah, data DTMF ini adalah singkatan dari dual tone multifrekuensi, di mana teknologi ini digunakan pada tombol telepon. Setiap tombol telepon menghasilkan dua frekuensi sekaligus. Contohnya, tombol 1 menggunakan frekuensi 697 Hz dan yang tombol kedua 1200 Hz. Contoh ya. Kira-kira begitu contohnya. Untuk pemrogramannya atau codingannya sudah saya buat di Word untuk mempersingkat waktu pada saat saya nanti menjelaskannya. Oke, di sini akan menjelaskan beberapa pemrograman atau codingan yang telah saya buat. Di sini ada F1, F2 ya. Di mana F1 ini sebagai frekuensi pertama, F2 sebagai frekuensi kedua, baru ada Y sin ditambah dengan sin. Ini. Di mana kegunaannya untuk menjumlahkan dua sinyal sinus sehingga terbentuk dual tone. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk plot X label, Y label saya rasa sudah kita mengerti lah, kita sudah tahu lah. Tidak perlu saya jelaskan untuk mempersingkat waktunya. Oke, coba sekarang kita coba jalankan ya. Nah, ketika program tadi kita jalankan, kita dapat mendengar suara seperti tombol telepon yang ditekan lah. Kira-kira seperti itu. Untuk grafiknya dapat kita lihat seperti ini. Sekarang kita masuk ke percobaan ketiga, yakni membuat lagu sederhana. Nah, untuk percobaan ketiga ini, yakni membuat lagu sederhana, saya juga sudah membuat codingannya agar lebih mudah saat saya menerangkan. Oke. Sekarang kita membuat beberapa nada musik di sini pada lagu sederhana lah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemrogramannya. Ini untuk nada C, D, E, F, G, A. Nah, untuk nada C ini sekitaran frekuensinya 262 Hz. Untuk nada D
sekitaran 294 Hz, untuk nada E 330 Hz, nada F sekitar 349 Hz, untuk nada G sekitar 392 Hz, dan untuk nada A sekitaran 440 Hz. Kira-kira seperti itu. Lagu sama dengan buka kurung siku ini digunakan untuk membuat atau untuk menggabungkan beberapa nada menjadi satu sinyal panjang. Lalu untuk sound ini, lagu FS ini untuk memutar lagu melalui speaker. Kira-kira seperti itu. Kita coba jalankan. Nah, kira-kira seperti itulah pada saat kita menjalankan atau membuat lagu sederhana pada MATLAB. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke tugasnya. Apa itu tugasnya? Coba kita lihat. Tugas: buatlah program M-File untuk membangkitkan nada panggil nomor HP masing-masing. Ubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling, amati perubahan nadanya. Lalu buat program M-File membangkitkan satu full lagu, pilih sendiri yang buat, sesuaikan frekuensi sampling sehingga nada menjadi jelas dengar. Oke, sekarang kita akan menyelesaikannya. Oke, tugas yang pertama yakni tadi membuat nada DTMF pada nomor HP. Misalnya kita buat nomor HP kita sederhana aja, contoh 081234. Nah, di sini saya sudah menggunakan kodenya pada Word juga atau sudah mengogramnya. Oke, kira-kira seperti ini. Inilah program yang telah saya buat, hampir sama seperti pembuatan nada tadi ya. Ya, hampir sama lah. Bahkan persis sama. Di sini coba kita jalankan codingannya atau kita run. Nah, dapat kita dengar tadi bahwa program ini membuat nada DTMF dari setiap angka yang telah kita coding tadi. Kemudian semua nada digabung sehingga menghasilkan suara seperti menekan nomor telepon. Kira-kira seperti itu penjelasannya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke tugas yang kedua untuk mengubah frekuensi sampling. Nah, seperti codingan yang tadi, tapi contoh kita mengubah frekuensi samplingnya. Di sini 8000. Bagaimana jika kita ubah 1000 frekuensi sampling? Apa yang terjadi? Kita coba, kita run atau kita enter. Nah, dapat kita lihat perbedaannya. Ini dia. Jika kita tadi menggunakan 8000, kualitas suaranya menjadi lebih baik. Tapi yang kita buat itu 1000, suaranya kurang jelas lah. Dan pecahlah suaranya di sini. Pada MATLAB ini terdengar tadi suaranya agak pecah-pecah dan tidak bagus. Nah, kira-kira seperti itulah jika kita ubah frekuensi samplingnya. Coba kita tes lagi yang 8000, bagaimana sih perbedaannya seperti dari yang 1000 tadi. Coba kita jalankan. Nah, setelah kita dengar suaranya lebih jelas lah. Jadi intinya jika frekuensi sampling itu kecil, maka suaranya menjadi kurang jelas dan pecah-pecah, kurang enak lah, kurang bagus lah didengar. Sedangkan jika frekuensi sampling itu semakin besar, maka kualitas suara menjadi lebih baik dan bagus didengar.
Kira-kira seperti itu penjelasan pada tugas-tugas yang telah diberikan. Nah, dapat kita simpulkan dari praktikum ini bahwa MATLAB ini dapat kita gunakan untuk membangkitkan sinyal suara menggunakan gelombang sinus. Setiap nada memiliki frekuensi tertentu yang menentukan tinggi rendahnya suara. Selain itu, teknologi DTMF menggunakan kombinasi dua frekuensi untuk menghasilkan nada pada tombol telepon. Dengan menggabungkan beberapa nada, kita juga dapat membuat lagu sederhana menggunakan MATLAB. Nah, demikian penjelasan praktikum bab 3 pembangkit nada menggunakan MATLAB. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di bab-bab selanjutnya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sven Komar Paung. Pada bagian ini kita akan membahas modul 4 yaitu operasi dasar sinyal. Nah, dalam pengolahan sinyal digital terdapat beberapa operasi dasar yang sering digunakan untuk memanipulasi sinyal. Operasi tersebut meliputi pergeseran sinyal atau shift, pencerminan sinyal atau refleksi, penjumlahan dua sinyal, perkalian dua sinyal, dan lain sebagainya. Nah, operasi-operasi ini merupakan dasar dari berbagai proses pengolahan sinyal seperti filter, modulasi, dan konvolusi. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini yakni untuk memahami operasi pergeseran sinyal diskrit, memahami proses pencerminan sinyal, mengimplementasikan penjumlahan sinyal, serta mengimplementasikan juga perkalian sinyal di MATLAB. Nah, di dalam sistem sinyal diskrit ini, suatu sinyal biasanya dinyatakan sebagai fungsi indeks. Nah, dengan menggunakan operasi matematika, sinyal tersebut dapat dimodifikasi sehingga menghasilkan sinyal baru. Nah, beberapa operasi dasar yang sering digunakan adalah pergeseran, pencerminan, penjumlahan, dan perkalian sinyal. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, pergeseran sinyal atau shift. Nah, pergeseran sinyal ini adalah operasi memindahkan posisi sinyal terhadap sumbu waktu. Secara matematisnya, percepatan itu jika shift ke kiri, maka x n dikurang 1. Jika untuk perlambatan, shiftnya kanan, x n tambah 1. Nah, di sini saya sudah membuat programnya di MATLAB, tapi saya sudah pindahkannya di Word agar lebih mudah pada saat saya akan menjelaskannya dan juga sekaligus untuk mempersingkat waktunya. Nah, kira-kira seperti inilah pemrograman yang telah saya buat. Sinyal awal yang digunakan adalah XN sama dengan 1 2 3. Nah, program kemudian membuat dua sinyal baru yaitu XN N dikurang 5 dan juga XN tambah 3. Nah, XN dikurang 5 ini merupakan sinyal digeser ke kanan sebanyak 5 sampel. Sedangkan yang XN tambah 3 ini merupakan sinyal yang digeser ke kiri sebanyak 3 sampel. Nah, kira-kira begitu. Kita coba jalankan atau eksekusi. Nah, hasil grafik menunjukkan untuk sinyal yang pertama, ini adalah sinyal yang asli. Lalu untuk sinyal yang kedua, ini akan bergeser ke kanan. Sedangkan sinyal yang ketiga bergeser ke kiri. Nah, semakin besar nilai shift, maka posisi sinyal akan semakin jauh dari posisi awalnya. Kira-kira begitu penjelasannya. Sekarang kita masuk ke yang kedua. CLC, enter. Nah, sekarang kita masuk yang kedua
Mana yang kedua itu merupakan pencerminan sinyal. Apa sih itu pencerminan sinyal? Nah, pencerminan sinyal itu merupakan operasi membalik sinyal terhadap sumbu vertikal. Secara matematisnya n min n x dikali min n. Programnya sudah saya buat juga di Word. Ini dia. Nah, pada program ini sinyal XN yang telah digeser sebelumnya kemudian dicerminkan terhadap sumbu vertikal. Hal ini dilakukan dengan mengganti indeks waktu N menjadi minus N. Nah, kita coba jalankan atau eksekusi. Nah, setelah pencerminan dapat kita lihat urutan sinyal menjadi terbalik. Lalu posisi sampel terhadap sumbu waktu juga berubah. Operasi inilah yang sering digunakan dalam proses konvolusi sinyal. Beginilah perbedaannya, kira-kira penjelasannya kurang lebih seperti itulah. Lalu kita masuk ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini merupakan penjumlahan dua sinyal, di mana penjumlahan sinyal ini merupakan operasi yang menghasilkan sinyal baru dari dua sinyal yang berbeda. Secara matematisnya, contoh YN sama dengan X1N ditambah X2N. Nah, untuk program MATLAB-nya sudah saya buat juga di Word. Ini dia. Nah, pada program ini di sini saya telah membuat program yang menjumlahkan dua sinyal diskrit, yaitu X ditambah dengan X1, X dan X1 lah, di mana setiap elemen dari kedua sinyal dijumlahkan sehingga menghasilkan nantinya sinyal yang baru. Dapat kita lihat atau coba kita run atau eksekusi. Nah, dapat kita lihat hasil sinyalnya untuk X 123.100, untuk X1 000.321. Jika dijumlahkan maka hasilnya Y sama dengan 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa amplitudo sinyal baru merupakan hasil penjumlahan kedua sinyal. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke perkalian dua sinyal. Nah, perkalian dua sinyal ini sering digunakan pada proses modulasi atau mixing. Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan YN sama dengan X1N dikali dengan X2N. Nah, untuk programnya dapat kita lihat di sini perkalian.
Nah, pada pemrograman ini saya membuat X-nya 123.100, lalu untuk X1-nya 000.321. Nah, di sini kan perkalian, bagaimana hasilnya coba kita jalankan atau kita eksekusi. Nah, dapat kita lihat hasilnya 0,00300 setelah dikali yang tadi itu. Nah, dapat kita lihat bahwa grafik ini menunjukkan bahwa hanya bagian sinyal yang memiliki nilai pada kedua sinyal yang menghasilkan output. Nah, kira-kira seperti itulah penjelasannya pada perkalian dua sinyal. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugasnya. Coba kita lihat. Tugasnya diberikan dua buah sinyal diskrit sebagai berikut. XN1 sama dengan 10342, XN2 2411. Tampilkan hasil sinyal menggunakan MATLAB untuk X N tambah 4 1 B ini C D E. Oke, kita jawab satu persatu. Yang pertama ini X1 N tambah 4. Di situ berarti setelah kita baca ini berarti artinya sinyal digeser ke kiri sebanyak 4 sampel. Nah, di sini saya juga sudah membuat programnya agar lebih mempermudah dan mempercepat. Kita coba. Ini dia. Hapus dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, dapat kita lihat pada grafik ini seperti yang saya katakan tadi, sinyalnya digeser ke kiri sebanyak 4 kali. Kira-kira seperti itu. Dapat kita lihat pada grafik ini dan kita buktikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah X2N dikurang 4. Sini juga saya sudah membuat programnya. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini dia berbeda seperti yang pertama tadi. Ini dapat kita lihat pada grafik ini, artinya sini sinyal digeser ke kanan sebanyak 4 sampel. Di grafik yang sebelumnya digeser ke kiri sebanyak 4 sampel. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C. Karena bagian C merupakan kayak pencerminan sinyal. Nah, di sini saya juga sudah menggunakannya atau memprogramnya di Word. Nah, kira-kira seperti ini pemrograman saya. Lalu kita coba runkan atau kita eksekusi. Nah, ini dia pencerminan sinyal. Dapat terlihat jelas pada refleksi X1 kira-kira seperti ini. Dan juga refleksi X2 seperti ini juga.
tercermin dia. Lalu kita masuk ke soal yang D. Soal yang D merupakan hasil penjumlahan. Sini juga saya sudah membuat skripnya. Ini dia penjumlahan. Nah, kita coba jalankan. Nah, setelah kita jumlahkan tadi X1 dan X2, maka hasilnya dapat kita lihat, yakni ada di 3, 4, 4, 5, dan berapa ini? 2. Kira-kira seperti itu dapat kita lihat pada grafiknya. Nah, sekarang kita masuk ke ini tadi penjumlahan. Sekarang kita masuk ke perkalian sinyal. Iya, perkalian sinyal. Iya, perkalian sinyal. Nah, di sini saya juga sudah menggunakan eh, atau sudah mengogram codingannya. Coba hapus. Nah, langsung saja kita coba atau kita jalankan. Kurang. Oke, ini dia perkalian sinyal. Nah, langsung saja kita jalankan bagaimana hasilnya. Coba kita run atau eksekusi. Nah, terlihat hasilnya setelah kita buat perkalian antara X1 dan X2, maka hasilnya terlihat terdapat di antara 2, 0, 3, 4, dan 0. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan saya pada modul keempat ini, berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan. Dapat kita simpulkan bahwa operasi dasar sinyal seperti pergeseran, pencerminan, penjumlahan, dan perkalian merupakan operasi penting dalam pengolahan sinyal digital. Nah, operasi pergeseran digunakan untuk mengubah posisi sinyal terhadap waktu. Lalu untuk pencerminan juga digunakan untuk membalik sinyal terhadap sumbu waktu. Nah, untuk penjumlahan dan perkalian, sinyal digunakan untuk mengkombinasikan dua sinyal menjadi sinyal baru. Lalu operasi-operasi ini merupakan dasar berbagai teknik pengolahan sinyal seperti filter, modulasi, dan konvolasi seperti yang sudah saya katakan pada awal tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Sekian penjelasan saya pada bab ini. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih.